Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Mutiara Felinda dengan NIM 4211811029. Kali ini saya akan menjelaskan hasil UTS PLC. Untuk soal nomor 1, hasil modulus dari NIM saya adalah 4. Ditambah 1, maka hasil akhirnya adalah 5. Maka dari itu, saya akan mengerjakan soal, buatlah program PLC untuk menggerakkan motor stepper half step sebesar 18 derajat counterclockwise, lalu 45 derajat counterclockwise, lalu berulang dan seterusnya. Jarak antar stepnya adalah 0,5 detik. Perhitungannya dapat dimisalkan dengan motor stepper unipolar seperti pada gambar ini yang memiliki 4 pole atau coil. Jadi pada rotor ini terdapat 25 gigi sehingga membutuhkan 4 langkah untuk memutar satu pole ini. Jadi untuk satu rotasi penuh 360 derajat itu membutuhkan 100 step. Yang artinya motor akan berputar satu stepnya itu 3,6 derajat. Namun ini untuk full step. Kalau untuk yang half step, dia adalah satu putaran stepnya itu setengah dari putaran yang full step, berarti setengah dari 3,6, yaitu 1,8 derajat. Berarti untuk satu putaran full 360 derajat memerlukan 200 step. Nah, karena kita sudah mengetahui per stepnya itu berapa, kita dapat mencari puls yang akan kita berikan dari PLC ke stepper untuk motor yang berputar 18 derajat dan 45 derajat. Nah, ini adalah rumusnya. X sama dengan S kali N, di mana X itu adalah sudut per satu putaran, XS adalah sudut per satu stepnya saja, baru N adalah banyaknya puls yang akan diberikan kepada stepper. Nah, ini yang akan kita cari. Sehingga untuk memutar motor stepper sebesar 18 derajat, rumus hasilnya adalah 10 puls. 18 derajat dibagi 1,8 derajat. Jadi PLC itu perlu memberikan 10 puls kepada stepper half step. Kemudian untuk yang 45 derajat, hasilnya adalah 25 puls, sehingga PLC perlu memberikan 25 puls kepada stepper. Ini adalah flowchart program untuk proses tersebut. Jadi saya menggunakan input berupa start dan stop. Start untuk mengaktifkan sistem dan stop untuk mematikan sistem. Serta ada 4 output. Jadi cara kerjanya ketika startnya ditekan, timer pada PLC akan menghasilkan pulsa ke motor dan motor berputar searah jarum jam. Nah, ketika 10 step sudah tercapai, ini menggunakan counter. Jika iya, maka akan lanjut motor berputar berlawan arah jarum jam sebanyak 25 step. Baru untuk skema I/O programnya, sebenarnya pada wiring aslinya, untuk mengatur stepper tersebut diperlukan driver. Nah, driver yang ini akan mengatur putaran motor dengan menghasilkan puls yang sesuai dengan stepper yang digunakan. Jadi ini ada tabel puls yang digenerate oleh driver ke stepper untuk tipe mode stepper yang half step. Ini adalah skema I/O-nya. Kita menggunakan 2 input, I0.00 untuk tombol start, I0.01 itu untuk tombol stop. Kemudian Q100 itu untuk mengontrol stepper motor dari terminal A-nya. Kemudian Q100 itu yang B, Q101 itu yang B, Q100.02 itu yang C, Q100.03 itu yang D. Jadi nanti output dari PLC ini akan bergantian hidupnya. Untuk motor berputar searah jarum jam, maka output yang akan memberikan pulsa duluan itu dari 100.00, kemudian 100.01, 100.02, 100.03, dan balik lagi ke
100.00. Jadi urutannya A, B, C, D. Kalau misalnya untuk berputar counterclockwise atau berbalik dari arah jarum jam, maka output yang akan keluar duluan itu adalah D, C, B, A, kemudian kembali lagi ke D. Baiklah, langsung saja ke programnya. Jadi di sini programnya saya buat menjadi 3 section. 4 termasuk N yang sudah ada saat projectnya di-generate. Jadi tujuan saya membuat program untuk mengatur jalannya stepper motor 18 derajat, kemudian 45 derajat dan berulang-ulang sebanyak 3 section agar mudah dalam troubleshooting nantinya jika ada kendala. Dan lebih mudah juga untuk melihat atau mensimulasikan outputnya. Jadi pada main program ini tempat input dan outputnya berkumpul jadi satu. Jadi kita bisa langsung mengoperasikan sistem dari main program ini. Dan kita bisa langsung melihat output yang dikeluarin pada main program ini juga. Kemudian untuk 18 degree CW section ini saya khususin untuk program dengan siklus motor stepper berputar searah jarum jam sebanyak 18 derajat. Kemudian untuk section yang ini 45 degree CCW ini saya khususin untuk motor berputar 45 derajat berbalik dari arah jarum jam. Kemudian kita jalankan programnya. Bisa diklik simulation, baru work on simulator, atau dengan shortcut ini. Oke, sesuai dengan soalnya, ketika nanti saya pencet start, maka motor akan berputar sebanyak 18 derajat searah jarum jam. Yang artinya, pada perhitungan sebelumnya itu ada 10 step. Jadi nanti yang akan di-generate pulsanya itu ke A, B, C, D, A, B, C, D, A, B. Yaitu sebanyak 10 step. Setelah itu langsung berlanjut ke motor berputar 45 derajat berbalik arah jarum jam. Berarti langsung mulai dari D, C, B, A, D, C, B, A sampai 25 step. Kemudian langsung saja kita coba. Kita tekan klik kanan pada button start, LD start. Kita set on. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi saat ini motor sedang berputar 45 derajat CCW. Dan itu juga berlangsung secara terus-menerus. Dan ketika tombol stopnya ditekan, maka otomatis program berhenti. Oke. Untuk penjelasannya, jadi pada main program ini, pada rung yang ke-0, ini saya menggunakan instruksi keep. Instruksi keep ini sama dengan save latching atau pengunci. Jadi dia butuh input dari tombol start untuk mengaktifkan pengunci tersebut. Keep ini dapat menggunakan address internal seperti w0.00. Instruksi keep ini juga bisa digunakan kontaknya. Kemudian pada output Q100.00 ini sebelumnya diserikan dan diparalelkan oleh kontak dari inisial coil dari W0.01 dan W0.08. Nah, kontak ini adalah kontak pulsa dari timer yang telah di-generate pada section 18 degree CCW dan 45 degree CCW. Saya beri komen yang sama, jadi saya tidak bingung ketika nanti memasukkan hasil pulsanya ini ke main program.
Begitu juga dengan yang koneksi B, Q1.01 ini diserikan dan diparalelkan dari pulsa yang dihasilkan oleh coil W0.02 dan juga W0.07. Begitu juga dengan yang C dan begitu juga dengan yang D. Jadi pada section ini 18 degree CW, ketika start telah ditekan, maka keep akan aktif dan kontak keep ini akan menyala dan mengalirkan sinyal kepada tim 0 dan juga kepada output coil W0.01. Dan ketika ini aktif, dia akan melakukan self latching atau penguncian sendiri ini kontaknya. Jadi timer akan terus nyala menghitung dari 5 sampai 0 sampai set value-nya tercapai sampai 0, maka kontak timer ini akan aktif. Jadi pengunci ini akan dimatikan sendiri oleh kontak timernya. Dan kontak timer ini juga ketika telah mencapai nilai 0 akan mengaktifkan timer selanjutnya. Jadi otomatis yang output W0.01 ini akan aktif hanya sampai 0,5 detik. 0,5 detik pada timer Omron ini ditulis dengan value pagar 5. Jadi tim pada Omron ini berbasis 100 milisecond. Begitu juga dengan selanjutnya, jadi ketika T0 ini mengaktifkan tim 1, otomatis output W0.02 ini juga akan aktif dan mengunci diri sendiri. Dan setelah dia menghitung mundur sampai 0, telah mencapai waktu 0,5 detik, dia akan memutuskan pengunci itu sendiri dan mengaktifkan timer selanjutnya. Nah, ini akan berlanjut. Nah, ketika dia telah mencapai timer 03 ini, dan timer 03 ini juga telah mencapai countdown 0, kontak dari timer ini akan kembali mengaktifkan timer 0. Ini dia. Jadi ini akan berlanjut terus-menerus berulang-ulang. Kemudian ini ada counter. Counter inilah yang membatasi step atau hidupnya timer-timer ini. Timer ini kan sudah disetting untuk memutarkan motor sebanyak 10 step. Jadi kita perlu membuat value counter ini 11. Mengapa 11? Karena ketika ini aktif, dia akan langsung mengurangi 1 dan jika counter mencapai nilai 0, itu tepat pada hitungan ke 10 step. Untuk counter, ini terdapat 2 inputan pada fungsi ini. Yang atas ini untuk hitungan dan yang di bawah ini untuk reset. Jadi input atau untuk hitungan dari counter ini saya ambil dari kontak dari masing-masing output memori ini. Sebenarnya juga bisa dengan kontak timer, asalkan dia hanya hidup sementara. Makanya itu saya menggunakan rising edge contact. Untuk rising edge contact ini merupakan kontak yang aktif hanya ketika satu scan time saja. Nah, ini adalah timing chartnya. Jadi, kalau kontak biasa itu, kalau diaktifkan maka akan aktif terus, sedangkan kalau di kontak ini, jika diaktifkan, dia hanya diaktifkan satu scan time saja, meskipun masih aktif kontaknya, cuman dia melewatkan hanya sedikit, melewatkan sinyal dengan waktu yang sedikit saja. Jadi, dia nggak akan hidup terus. Jadi ketika output dari masing-masing memori ini telah aktif, dia juga akan memberikan hitungan kepada counter ini, sehingga counter ini akan menghitung mundur sampai 0. Nah, ketika counter ini telah mencapai nilai 0, counter ini sendiri akan mereset counter tersebut kembali menjadi 11, dan counter ini akan mengaktifkan rang selanjutnya, yaitu pada section 45 degree CCW, ini dia, kontak dari counter 0. Ini programnya mirip, sama, hanya berbeda dengan output yang diberikan kepada output kepada steppernya. Hanya dibedakan itu saja. Jadi, ketika counter ini aktif,
otomatis akan mengaktifkan timer 4 dan mengaktifkan W0.05 dan mengunci siklusnya ini sehingga sehingga output ini hanya akan aktif sebanyak 0,5 detik. Perbedaannya pada program ini satu adalah output yang diberikan itu pertama bukan dari terminal yang A, tapi dari terminal yang D, kemudian C, kemudian B, kemudian A. Baru perbedaan kedua itu ada di stepnya. Seperti yang sudah dijelaskan, untuk memutar motor sebanyak 45 derajat, maka memerlukan 25 step. Jadi, counter ini disetting sebanyak 25 value-nya. Ketika counter ini telah mencapai 0, nilai value 0, dia akan mereset diri sendiri dan kembali lagi ke section 18 degree CW. Ini dia counter 1. Dia akan mengaktifkan motor untuk berputar 18 derajat CW lagi. Nah, kemudian jika kita tekan tombol stop, maka otomatis kita mereset memory keep ini dan sehingga ini tidak akan aktif, tidak akan melewatkan sinyal untuk mengaktifkan timer-timer ini, juga akan mereset counter kembali ke nilai semula. Maaf, lupa tambahannya, kalau counter ini juga telah mencapai nilai 0, dia otomatis juga memutus aliran sinyal yang ke timer, sehingga timer juga tidak berjalan, dan lanjut ke siklus yang 45 degree-nya. Kita coba lagi. Kita tekan tombol aktifin. Bisa dilihat. Kontak dari memori ini mengaktifkan counter, mengaktifkan hitungan counter. Nah, setelah mencapai nilai ini, maka dia akan mereset diri sendiri dan kemudian kembali lagi ke siklus yang 18 derajat. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Untuk yang ini, kenapa memorinya ini saya beri rising up agar tidak terjadi bentrok, agar timer tidak aktif terus. Oke. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.